Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillah. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan daripada proyek ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan, yaitu saya mengambil tema dari satu dari tiga tema, yaitu Managing Self by Muhammad Ali Zulfikar. Nah, apa sih pentingnya managing self itu? Terdapat beberapa manfaat daripada memanage self itu sendiri atau mengenali diri sendiri ya. Salah satunya yaitu yang pertama, mengenali hal yang kita sukai dan tidak kita sukai. Jadi apabila kita bisa memanage diri kita, pastinya kita bisa mengetahui apa sih yang kita sukai dan apa sih yang kita nggak sukai, dan juga pastinya berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri itu impact-nya sangat besar sekali, terutama dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena untuk zaman sekarang ini banyak hal-hal yang mungkin bisa bertolak belakang dengan diri kita gitu. Ya, contoh contoh kecilnya itu kita seringkali insecure segala macam. Nah, dengan berdamai dengan diri sendiri, pastinya kita bisa memanage diri kita dengan baik. Atau sebaliknya, dengan memanage diri kita dengan baik, kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Tuh. Karena kita bisa menerima keterbatasan diri kita. Dengan menerima keterbatasan diri kita, pastinya kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Kemudian juga memahami potensi diri. Seberapa seberapa kuat kita bertahan, sampai mana kita menguasai hal tersebut. Jadi kita bisa mengukur seberapa besar potensi kita dalam menjalankan sesuatu gitu. Bisa tugas, bisa pekerjaan, dan lain-lain. Dan memahami passion kita hampir mirip dengan hal yang kita sukai dan tidak. Di sini memahami passion kita sendiri. Pastinya kalau kita bisa memanage diri, kita bisa memahami bahwa kita passionnya ke mana ya. Tuh. Kemudian mengetahui kelebihan dan kekurangan diri. Sama seperti tadi, bisa memahami potensi diri dan juga menerima keterbatasan diri. Nah, dalam memanage diri, pasti kita eh, ada satu kalimat atau satu kebiasaan kita yang ngerasa kayak, oh ini gampang ya kayaknya, padahal buat orang lain susah gitu. Ternyata itu adalah bakat. Nah, bakat adalah sebuah kemampuan khusus yang terbentuk bisa dari sejak lahir ataupun dilatih dengan keinginan yang kuat. Nah, bagaimana sih cara ngembangin bakat itu? Nah, yang pertama, kita harus mengetahui bahwa bakat kita itu manfaatnya apa ya dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu, kita bisa mengembangkan bakat itu sendiri dengan tujuan yang pasti gitu, yang konkret. Bahwa bakat sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian berani di sini yaitu berani mencoba, berani keluar dari zona nyaman, bukan hanya di lingkungan itu-itu saja. Nah, ini di bawahnya lingkungan yang baik. Kamu adalah 5 orang di sekitarmu. Lingkungan juga sangat berpengaruh dalam perkembangan diri kita ya. Jadi carilah lingkungan yang memang bisa mengembangkan potensi yang kita miliki. Jangan berlarut dalam lingkaran setan atau
lingkungan yang malah merobohkan, menciutkan eh, potensi yang kamu punya gitu. Kemudian yang selanjutnya, menganalisis hambatan serta serta mencari solusinya. Dalam mengembangkan bakat juga, pasti kita membutuhkan pemikiran yang rasional dalam mengembangkan bakat. Kita harus menganalisis mana nih yang kira-kira bakal menjerumuskan kita, bakal mengurangi mengurangi perkembangan kita dalam mengembangkan bakat itu sendiri. Kemudian setelah menganalisis apa saja sih yang menghambat kita, selanjutnya cari solusinya. Gimana caranya biar si hambatan itu gak ada, atau kalau bisa mencegah lebih baik, atau kalau misalkan gak bisa mencegah, ya minimal jangan terlalu terhambat dengan hal itu gitu. Kita sebaiknya dihindari. Manajemen waktu juga termasuk hal yang penting dalam hal memanage diri sendiri. Bukan kamu yang dikendalikan waktu, tapi kamulah yang harus mengendalikan waktu. Di sini terdapat 4 kuadran manajemen waktu, yaitu kuadran satu genting dan penting, yang kuadran 2 penting dan tidak genting, kuadran 3 genting dan tidak penting, kuadran 4 tidak penting dan tidak genting. Dari masing-masing kuadran ini, yang bisa menentukan sesuatu kegiatan atau suatu aktivitas di kuadran mana itu sebenarnya diri kita masing-masing. Karena perspektif masing-masing memiliki eh, pandangan yang berbeda. Ya, perspektif masing-masing pastinya berbeda gitu. Dan prioritas mereka juga, prioritas kita antara masing-masing juga berbeda. Contoh misal mereka lebih mengutamakan keluarga dibanding kuliah. Ada lagi yang lebih mengutamakan kuliah dibandingkan keluarga. Nah, itu artinya masing-masing orang memiliki prioritas atau rasio prioritasnya masing-masing. Tidak bisa digeneralisasi. Namun apabila di diberikan pengertian bahwasanya kuadran satu itu genting dan penting, yang artinya suatu hal atau kegiatan yang apabila kita tinggalkan akan berdampak buruk kepada kita sendiri. Tuh. Karena di sini tulisannya genting dan penting. Pastinya harus diprioritaskan nomor satu. Tuh. Kemudian yang kedua, ada penting tapi tidak genting. Contohnya apa? Ketika lapar. Kita lapar, oke penting. Tapi kita masih bisa menahan lapar itu. Jadi lapar itu bisa dimasukkan di kategori kedua. Kategori tiga, genting tapi tidak penting. Contohnya apa? Ketika berangkat ngampus, kita ngebut. Itu termasuk kuadran tiga. Dia genting, oke genting. Karena ya mungkin alasannya karena bangunannya telat. Terus apa? Bangunnya telat, jalanan macet segala macem. Itu genting, kita harus buru-buru. Tapi apakah penting kita untuk ngebut seperti itu? Padahal yang penting sampai dengan selamat. Maka dari itu, kalau dari pandangan saya pribadi bahwasanya ngebut di jalan dengan alasan apapun itu dimasukkan ke kuadran ketiga. Karena dia genting tapi tidak begitu penting. Nah, di kuadran 4 ada tidak penting dan tidak genting. Di kuadran ini sebaiknya kita menghindari eh, kegiatan-kegiatan yang ada di kuadran 4 ini. Kegiatan yang tidak penting, yang tidak memberikan efek
positif kepada diri kita, ya, dan juga tidak genting ya. Namun dari keempat kuadran ini, posisi kuadran satu jangan diisi terlalu banyak oleh aktivitas-aktivitas yang menurut kita penting. Jadi lebih baik di kuadran satu itu hanya ada satu atau dua kegiatan. Karena apabila kita posisikan semua kegiatan kita di kuadran satu, hasilnya akan tidak maksimal pastinya. Menunda-nunda tugas, gak mood makan, merasa prestasinya menurun, mencari hal yang menenangkan pikiran, gak punya semangat hidup, merasa gak akrab dengan keluarga. Pastinya kita sering mengalami hal-hal seperti ini. Ini adalah stres, suatu kondisi di mana seseorang merasa tertekan, kewalahan, serta merasa sulit dalam menghadapi sesuatu. Bagaimana sih menghadapi atau eh, merespon stres itu sendiri? Yang pertama yaitu menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, terima keterbatasan kemampuan diri. Seperti yang tadi dijelaskan di poin yang sebelumnya, kita harus menerima diri kita sendiri. Mungkin untuk beberapa orang, mereka mengatakan gampang untuk menerima diri sendiri, tapi ada beberapa orang lagi yang sulit untuk menerima dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu jaga hubungan baik dengan orang. Kenapa menjaga hubungan baik dengan orang bisa memberikan solusi kepada stres kita? Karena dengan menjaga hubungan baik, pastinya tidak ada beban seperti rasa dengki atau iri, dengki dan lain-lainnya gitu, sifat-sifat buruk kita kepada misal tetangga atau teman kita yang lebih pintar, teman kita yang lebih apa? Lebih mapan hidupnya. Maka dari itu lebih baiknya dalam menanggulangi stres, kita harus menjaga hubungan baik dengan orang. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu perbanyak kegiatan di luar rutinitas yang meningkatkan kreativitas. Contohnya apa? Gabung organisasi, aktif di dalam kemasyarakatan, panitiaan 17-an contohnya. Itu akan meningkatkan kreativitas kita dalam berorganisasi ataupun dan lain sebagainya. Karena dalam kepanitiaan, dalam kepanitiaan eh, kita akan aktif gitu. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu selalu menjaga hubungan dengan Allah, Tuhan kita semua. Dengan menjaga eh, hubungan rohaniah dengan Allah, kita akan mengurangi apa kuantiti daripada stres itu sendiri. Kenapa? Wallahu alam. Banyak yang eh, banyak yang curhat pada Allah. Akhirnya mereka tenang gitu, membaca Al-Quran, jadi tenang segala macam. Nah, itu merupakan salah satu solusi untuk menanggulangi stres. Adaptasi atau penyesuaian diri. Adaptasi yaitu kemampuan istimewa yang dimiliki oleh masing-masing manusia yang harus selalu dikembangkan. Ini ada adaptasi positif. Ciri-cirinya yaitu tenang secara emosional, kemudian bersikap rasional, menghargai pengalaman, serta mampu belajar hal yang baru.
Motivasi. Pastinya kita seringkali jatuh atau bangun itu biasanya terjadi karena adanya motivasi. Orang mencuri karena adanya motivasi. Motivasinya apa? Saya ingin kaya. Orang pinter, orang pinter, eh, orang ranking satu atau dia juara kelas, motivasinya apa? Ada yang ingin membahagiakan orang tua, ada yang ingin terlihat wah di masing-masing daripada masing-masing teman. Jadi segala sesuatu pastinya berhubungan dengan motivasi. Nah, di sini dijelaskan bahwa cobaan adalah teman daripada perjalanan. Perjalanan kita panjang nih, dari SD, SMP, SMA, kuliah. Pasti ada cobaan. SD aja ada ujiannya, SMP ada ujiannya, SMA ada ujiannya. Itu adalah cobaan. Nah, maka dari itu, cobaan tidak bisa dihindari daripada kehidupan kita selamanya. Karena cobaan juga salah satu hal yang bisa meningkatkan kualitas diri kita. Maka dari itu di sini cobaan adalah teman perjalanan. Karena perjalanan yang panjang tak luput daripada cobaan. Apa sih manfaatnya? Fungsi motivasi apa? Yang pertama, menentukan arah perbuatan. Seperti tadi, orang mencuri, motivasinya apa? Dia ingin kaya. Karena motivasinya ingin kaya, namun tidak dibarengi dengan cara yang baik, akhirnya dia menghalalkan segala cara. Dengan dasarnya tadi motivasi yang saya ingin kaya, tapi tidak dibarengi dengan cara yang baik. Kemudian menyeleksi tindakan. Contohnya eh, apa ya? Contohnya ya, menyeleksi tindakan itu kita contoh nih, kita sedang bermain bola dan eh, kita dimain kasar sama lawan kita. Kita membalas kan. Misal kita ngebalas dia, dia nyikut kita nyikut dia balik. Motivasinya apa? Biar puas atau biar nggak ngerasa direndahin sama lawan sendiri. Itu termasuk eh, tindakan kita. Jadi motivasi motivasi dari eh, motivasi dari tindakan yang kita lakuin itu apa? Contohnya tadi dia nyikut kita nyikut balik. Pas dia nyikut kita ada motivasi nih. Wah, nggak boleh diginiin terus nih orang nih, harus dibales. Nah, itu motivasinya. Jadi dari motivasi yang tadi bisa menciptakan tindakan-tindakan yang eh, sesuai dengan kondisi yang terjadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai managing self. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.